Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur limpahan nikmat tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala masih Allah curahkan kepada kita. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda agung, baginda Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Kenapa manusia ketika diajak untuk melakukan kebaikan, baik menurut Allah Subhanahu wa taala maupun baik menurut manusia, kenapa kemudian merasa berat hati? Rasa berat ini tentu harus kita cari apa penyebabnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagai umat, sebagai manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita percaya bahwa ketika ketidakbaikan selalu kita ikuti, selalu kita turuti, bukannya kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya akan semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan semakin jauh dari Allah, jauh dari surga Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kitab namanya kitab Durratun Nasihin, ada satu makalah yang patut untuk kita renungi bersama. Kenapa manusia berat ketika diajak untuk melakukan kebaikan? Ternyata disebutkan, ya'lam anna laka arba'atun minal a'da tahtaju an tujahida kulla wahidin minhum. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu, di dalam diri kita masing-masing itu ada beberapa musuh. Bahkan ada 4 musuh yang ada dalam diri kita, yang dimana kita harus bersungguh-sungguh untuk mengatasinya, agar kita bisa menang dari musuh kita dan kita menjadi orang yang baik. Yang pertama, apa musuh kita yang menghalangi manusia, menghalangi kita menjadi orang yang baik? Pertama adalah nafsuka, wahiyya syarrul ada. Pertama adalah hawa nafsu kita. Pertama adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Atau lebih simpelnya, saudaraku kaum muslimin dimanapun dimuliakan oleh Allah, bahwa musuh kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Nafsu yang ada dalam diri kita, ada kalanya ada nafsu yang baik, tapi juga ada nafsu yang tidak baik. Di dalam Al-Quran, surat Yusuf, awal juz 13, langsung pada intinya, innan nafsala ammaratum bisu. Yang artinya sesungguhnya bahwa nafsu itu lebih banyak
memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau nuruti hawa nafsu, nuruti diri itu, manusia itu memang berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin dalam bahasa Jawa yang kita kenal, wong niku duwe karep. Manusia itu punya kehendak, punya keinginan. Kalau bisa, tidak usah kaya, tetapi uangnya banyak. Ora usah kerja, tapi sugih. Tidak usah capek-capek, tapi apapun yang diinginkan itu tercukupi. Ora usah sembahyang, tidak usah sholat, tapi besok di akhirat masuk surga. Padahal tentu kita menyadari satu hal yang mustahil. Orang kepengin kaya tidak mau bekerja. Sudah bekerja berikhtiar semaksimal mungkin saja, kadang-kadang masih tidak kaya-kaya. Apalagi tidak mau bekerja. Maka hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Hawa nafsu harus kita kalahkan dan bangkit agar kita bisa menjadi orang yang baik. Baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa kemudian menuruti hawa nafsu itu tidak baik? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati khoslatan." Yang paling aku takutkan dan aku takut terjadi kepada umatku ada dua hal. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu? Pertama adalah itba'ul hawa. Yang kedua adalah tulul amal. Pertama yang paling dikhawatirkan oleh Rasul adalah ketika manusia itu lebih cenderung menuruti hawa nafsu. Kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang. Karena kebencian kita dengan seseorang tersebut, nafsu kadang-kadang mendorong kita, gak usah tanya, gak usah menyapa, jor nabaen, ora usah weruh. Kalaupun melihat, pura-pura tidak melihat. Itulah nafsu. Maka kita harus mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik yang tentu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah tulul amal. Seseorang yang panjang angan-angannya. Kadang-kadang banyak orang yang menghayal bahagia tanpa mau berusaha, kaya tanpa mau berusaha, tidak usah bekerja tapi bisa hidup enak. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia masih sehat, dia masih muda. Maka kenapa perlu repot-repot ibadah terlebih dahulu? Nanti tunggu kalau sudah tua. Merasa masih sehat. Sehingga kadang-kadang seseorang yang terlena dengan keadaan dirinya tulul amal, gampang ngesuk. Dan seterusnya, ini akan membahayakan dirinya. Sebab na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau dia kemudian diberi waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak diberikan kesempatan bertobat, masih dalam keadaan bermaksiat dan dia tiba-tiba mati, dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sementara belum punya bekal yang cukup. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita, musuh pertama kita, agar kita bisa menjadi orang yang beruntung. Beruntung dunia kita,
beruntung akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada episode yang berikutnya, musuh manusia yang kedua, pada video yang akan datang. Demikian, wal'afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.